Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Teman-temanku siswa-siswi, teman-temanku santri yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan kembali dalam kegiatan Pais Love Ramadan dalam keadaan sehat walafiat dan juga daring ya, dalam jaringan, tetapi tidak mengurangi rasa khidmah kita dalam beribadah puasa Ramadan dan juga tidak mengurangi rasa semangat kita dalam berthalabul ilmi. Baik, di sini saya akan menyampaikan sedikit materi yang bertema generasi AI yang berakhlakul karimah. Nah, siapa generasi AI itu? Siapa? Ya kita ini. Kita itu adalah generasi AI. Yang mana di era sekarang ini, itu sudah masuk di era digitalisasi. Kita sangat mudah untuk mengakses segala informasi melalui internet. Nah, tentunya apapun informasi itu yang ada di internet itu sangat mudah untuk kita cari. Nah, di sini harus kita tahu bahwa di internet itu sangat luas sekali. Tentunya ada informasi yang memiliki nilai-nilai kebaikan dan juga ada informasi yang memiliki hal-hal negatif juga. Tentunya di sini adalah peran akhlak yang sangat dibutuhkan. Ya. Kenapa tokoh akhlak sangat dibutuhkan? Karena kita sebagai pengguna, ya, kita sebagai pengguna internet, tentunya kita yang mengakses internet harus pintar-pintar, harus pandai-pandai untuk memilih dan memilah, harus pintar-pintar memfilter informasi yang akan kita cari. Jangan sampai kita mencari informasi yang tidak ada manfaatnya. Ya. Nah, di sini peran akhlak sangat dibutuhkan. Seseorang yang memiliki akhlak yang baik tentunya akan mengakses informasi yang baik, ya. Seseorang yang memiliki akhlak kurang baik tentunya akan mengakses informasi yang kurang bermanfaat juga, ya. Kita harus mencontoh daripada Rasulullah Muhammad SAW, ya, karena beliau salah satunya diutus di dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Ya. Jadi akhlak ini sangat penting untuk kita sebagai pelajar di era digitalisasi ini untuk memilih dan memilah informasi yang ada di internet. Misalkan nih, kita mau mencari informasi terkait dengan materi pendidikan agama Islam, materi terkait dengan ilmu tajwid. Apakah boleh? Boleh. Ya. Ketika guru sudah menjelaskan di kelas, ya, tentunya sampai boleh bertanya kan di kelas. Misalkan masih bingung, bertanya kelas, Pak, hukumnya idhar halqi itu apa saja? Dan alasannya kenapa kok dibaca idhar halqi itu bagaimana? Ketika sama di kelas bisa nanya ke guru, ya kan? Nah, kemudian sampai catat, ya. Nah, setelah itu ada materi yang mungkin sama lupa tadi apa ya yang disampaikan oleh Pak Guru tadi, dan saya lupa mencatat. Oh ya, ikfa hakiki misalkan. Nah, tapi apa ya ikfa hakiki? Ya, misalkan saya pengen mengakses di internet, boleh, ya. Tetapi nanti jangan dipahami sendiri, tentunya harus, ya, menanya. Misalkan bingung, menanyakan kepada gurunya, ya, kemudian menanyakan kepada Pak Guru atau Bu Guru.
Jangan sampai dipahami sendiri, disimpulkan sendiri, jangan. Ya, itu termasuk akhlak yang baik juga. Misalkan sampean kurang paham terkait dengan materi yang sampean cari di internet, kemudian sampean tanyakan ke guru, itu akhlak yang baik. Tidak memahami sendiri. Nah, misalkan sampean mencari ikfa hakiki itu apa? Karena lupa, oh ikfa hakiki ini. Nah, itu boleh, ya. Tetapi kita juga harus tahu web apa yang kita gunakan. Jangan sampai kita mencari informasi terkait dengan materi Islami, kita mencarinya di web-web berita, ya. Jangan, karena kurang kredibel. Takutnya nanti ada yang kurang tepat. Kemudian kita memahaminya, ya. Kita harus mencari web-web yang juga kredibel. Tentunya internet yang sekarang ini sangat mudah kita jangkau, itu mempermudah kita untuk belajar sebenarnya. Tapi kembali lagi tadi, kita harus pintar-pintar memilih dan memilah informasi yang kita cari. Meskipun kita belajar di internet, tidak serta-merta kita memahaminya sendiri. Tentunya kita harus bertanya kepada guru ketika ada hal-hal yang mungkin kita kurang paham. Jangan sampai kita memahaminya sendiri, menyimpulkan sendiri. Ya, harus menanyakan kepada guru. Itu sangat luar biasa. Itu sangat akhlak yang baik. Ya, karena belajar itu juga sangat luar biasa. Kalau dulu itu belajar sangat sulit kalau lewat internet, harus ke perpustakaan. Ya, sekarang sampai sangat mudah untuk belajar di internet. Tapi sebenarnya juga jangan meninggalkan perpustakaan, karena pada hakikatnya belajar itu lewat buku sebenarnya. Ya, tetapi ketika sampai ingin mengakses di internet, tidak apa-apa, tetapi kembali lagi di situ tadi. Jangan sampai kita itu tidak bisa memilah dan memilih informasi yang kita butuhkan. Tentunya ketika kita terus belajar, itu sangat luar biasa. Ya. Karena bagaimanapun untuk mengikat sebuah ilmu tentunya hanya dengan belajar. Kalau tidak dengan belajar, ilmu itu akan lari. Ya, ilmu itu harus diikatnya dengan belajar. Sesuai dengan dawuhnya Ibnu Mubarak dalam karya masterpiece-nya Imam Al-Ghazali, yakni Ihya Ulumuddin. Beliau mengatakan la yazalul mar'u 'aliman ma talabal ilma. Di sebagian riwayat itu ma ta'alam. Fa idza dhanna annahu qad 'alima faqad jahil. Seorang yang selama hidupnya dia terus belajar, maka dia akan alim, akan pintar. Ya, seorang itu selama hidupnya ketika dia terus talabul ilmi, terus ta'allum, terus belajar, tentunya dia akan alim, akan pintar. Tetapi fa idza dhanna annahu qad alima, apabila di dalam don dirinya, ya, prasangka dirinya itu dirinya sudah alim, sudah pintar, faqad jahil, maka saat itu juga dia kurang pintar. Nah, makanya dari itu kita harus terus belajar kalau ingin paham, kalau ingin pintar. Karena itu satu-satunya jalan untuk menuju kecerdasan, kepintaran, kepengetahuan. Ya, jangan sampai kita meninggalkan belajar. Karena sepintar-pintarnya seseorang, ya, kalau misalkan dia tidak pernah menelaah ilmunya, itu pasti akan lupa. Ya. Sekurang-kurang pintarnya seorang, ketika dia terus belajar, tentunya pasti akan tahu, akan pintar. Mungkin cukup sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.